Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, konsumen data BPS Kabupaten Tanah Laut, kami segenap karyawan-karyawati BPS Kabupaten Tanah Laut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, di awal hari kerja setelah libur Lebaran, kami akan menyampaikan perkembangan harga konsumen di Kabupaten Tanah Laut untuk bulan Maret 2025. Beberapa catatan peristiwa di bulan Maret adalah, tentu saja bulan Maret adalah bulan Ramadan, di mana kebutuhan akan pangan terutama dan sandang meningkat karena masyarakat tentu akan berbelanja untuk menyiapkan Hari Raya Idul Fitri. Hal yang kedua adalah tarif listrik di bulan Maret 2025 kembali normal setelah 2 bulan sebelumnya pemerintah memberikan diskon. Kemudian kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN dan pensiunan tentu akan meningkatkan pola konsumsi masyarakat karena uang beredar di masyarakat meningkat di bulan Maret. Catatan perubahan harga di Kabupaten Tanah Laut menyebabkan inflasi bulan ke bulan atau Maret 2025 dibanding Maret 2024 meningkat sebesar 2,06%. Sedangkan inflasi tahun kalender atau catatan perubahan harga dari bulan Maret 2025 dibanding bulan Desember 2024 meningkat sebesar 0,86%. Jika kita melihat kelompok pengeluaran untuk inflasi bulan ke bulan, maka kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar menjadi penyumbang yang terbesar sebesar 1,11% dengan tingkat inflasi sebesar 13,87%. Demikian juga dengan pakaian dan alas kaki juga mengalami peningkatan sebesar 7,73%. Jika kita melihat komoditas pendorong inflasi month-to-month di bulan Maret 2025, tercatat antara lain tarif listrik, cabai rawit, baju muslim wanita, bawang merah, baju muslim pria, nasi dengan lauk, jagung manis, pasta gigi, emas perhiasan, dan kue basah. Sedangkan komoditas seperti daging ayam, bayam, sawi hijau, ikan gabus, ikan papuyu, cumi, kacang panjang, telepon seluler, kecap, dan beras menjadi 10 komoditas penahan utama inflasi di bulan Maret 2025. Jika kita melihat perkembangan secara historis, kita bandingkan dengan kondisi di bulan Ramadan 2024, maka beberapa komoditas seperti daging ayam ras untuk bulan Ramadan 2025 tidak lagi menjadi penyumbang inflasi. Akan tetapi komoditas seperti cabai rawit, jagung manis, udang basah masih tetap menjadi penyumbang inflasi baik di bulan Ramadan tahun 2024 maupun bulan Ramadan di 2025. Jika kita melihat inflasi tahun ke tahun atau kita membandingkan perkembangan harga Maret 2025 dengan Maret 2024, maka kita masih mengalami inflasi 2,52%. Walaupun inflasi ini masih di dalam target inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1%. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil dalam inflasi year on year, terutama adalah makanan dan minuman sebesar 1,94%,
pakaian alas kaki 0,46 dan perawatan pribadi 0,60%. Komoditas apa saja yang menjadi pendorong inflasi year on year antara lain adalah ikan gabus, cabai rawit, udang basah, emas, rokok kretek, bawang merah, minyak goreng, terong, baju muslim wanita, dan nasi dengan lauk. Sedangkan 10 komoditas penahan inflasi year on year seperti tarif listrik, beras, ikan nila, telur ayam ras, air kemasan, tomat, telepon seluler, bahan bakar, daging ayam ras, dan buncis. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perkembangan inflasi year on year antara tahun 2024 dan 2025 di bulan Ramadan, maka tercatat memang inflasi year on year di tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding year on year pada di tahun 2024 sebesar 2,29%. Dan komoditas seperti daging ayam ras tidak lagi muncul sebagai pendorong inflasi untuk year on year. Sedangkan udang basah, cabai rawit masih menjadi komoditas yang mendorong inflasi year on year baik di tahun 2024 maupun di 2025. Jika kita membandingkan dengan kabupaten kota inflasi di Kalimantan Selatan lainnya, maka memang year on year inflasi di Kabupaten Tanah Laut masih yang tercatat paling tinggi sebesar 2,52%. Sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 0,74%. Secara rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan, inflasi year on year tercatat 1,20%. Kalau kita melihat inflasi month-to-month, maka Kota Baru menjadi kota inflasi dengan inflasi month-to-month tertinggi sebesar 3,16%, diikuti oleh Hulu Sungai Tengah dengan 2,4 dan Tanah Laut 2,06. Sedangkan secara rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi month-to-month sebesar 1,59%. Bapak Ibu konsumen data yang saya hormati, ringkasan untuk inflasi bulan Maret 2025 di Tanah Laut inflasi month-to-month sebesar 2,06%, year on year 2,52% dan year to date 0,86%. Kelompok penyumbang inflasi bulan Maret untuk month-to-month adalah kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 1,11%. Yang lainnya adalah komoditas seperti tarif listrik, di mana pada bulan Maret tarif listrik kembali normal. Jika kita melihat inflasi tahunan pada bulan Maret, maka kelompok makanan, minuman, dan tembakau mempunyai andil sebesar 1,94% dengan komoditas ikan gabus, cabai rawit, udang basah, sigaret kretek, dan bawang merah. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,60% dengan komoditas penyumbang emas perhiasan, pasta gigi, bedak, dan sabun mandi. Kelompok pakaian dan alas kaki juga mempunyai andil inflasi year on year sebesar 0,46% dengan komoditas baju muslim wanita, baju muslim pria, dan baju muslim anak. Demikian perkembangan harga di bulan Maret 2025. Data inflasi dan data strategis Kabupaten Tanah Laut dapat diakses melalui aplikasi Petis Wena, penyajian data strategis berbasis website dan aplikasi, dengan link seperti yang tertera
dalam tayangan berikut. Data inflasi Kabupaten Tanah Laut dan kabupaten kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan juga bisa diakses melalui Siladex, Sistem Pengolahan Data Indeks Harga Konsumen. Dan bahan tayang dan naskah resmi BRS dapat diakses melalui tautan tanahlaut.bps.go.id/press release. Demikian Bapak Ibu, press release perkembangan harga bulan Maret 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Semoga data yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu konsumen data sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.